Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ismail dari Negeri Bisebiring, NIM 22423997. Pembahasan saya tugas Indonesia yang berjudul pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi nasional. Bab 1, pendahuluan. Islam merupakan agama rahmatul alamin yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan dari hal-hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit. Sekalipun baik dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, seni sosial budaya. Dari aspek ekonomi dikenal dengan istilah ekonomi Islam. Ekonomi Islam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih lagi di negara Indonesia, masyarakat mayoritas beragama Islam dengan jumlah persentase 86% per 7 jiwa pada tahun 2023. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, gaya hidup manusia pada zaman sekarang sudah berubah drastis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya pengaruh dunia barat yang notabene agama orang barat tidak beragama Islam. Disebabkan hal tersebut, di sini ekonomi Islam mengambil peran yang sangat penting dan berpengaruh untuk membatasi hal-hal yang terlalu berlebihan karena dilandasi dengan prinsip syariat agama. Menurut data yang ekonomi Islam dapat dawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia relatif stabil di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama pada masa krisis, misalnya pada tahun 2008. Intermediasi perbankan nasional secara umum cenderung mengalami penurunan, tetapi kinerja perbankan syariah justru cenderung stabil dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan ekonomi Islam mulai mendapatkan momen sejak dirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai undang-undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada awal tahun 1997. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank-bank Islam ataupun bank syariah malah bertambah semakin pesat. Mulai dari sinilah perbankan syariah mulai dilihat masyarakat dan kenapa Bank Muamalat ini bisa berdiri di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan laporan The State of the Global Islamic Economics 2020, Indonesia kini berada di posisi keempat, meningkat dari posisi kelima di tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-10. Pembahasan. Pembangunan ekonomi merupakan proses untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik lagi dengan cara meningkatkan kualitas yang lebih baik sehingga suatu negara menjadi makmur dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk membangun suatu materi saja seperti jalan tol dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dalam Islam juga memiliki tujuan pembangunan ekonomi meliputi segi spiritual dan moralitas. Beberapa pakar ekonomi mengatakan istilah ini sebagai economic development is growth plus change. Dalam mengartikan istilah ini, ekonomi bukan hanya tertarik kepada masalah perkembangan ekonominya, akan tetapi kepada modernitas dan kegiatan ekonomi. Contohnya, terhadap inisiasi perombakan sektor pertanian, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meratakan pendapat. Pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi syariah.
Istilah pembangunan ekonomi ini digunakan secara bergantian dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi sendiri yang mengacu terhadap negara-negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi tertuju kepada bangsa dan perkembangan. Paradigma pembangunan ekonomi itu bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada di kondisi perekonomian yang baik atau yang buruk. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator seperti naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkaitan serta berkurangnya angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi, sebagaimana Abdul Hasan Muhammad Sadiq mengatakan bahwa pertumbuhan dan keadilan distribusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi akan menimbulkan masalah seperti pendidikan, menurun tingkat pengangguran, meningkatkan tinggi kesejahteraan, meningkatkan dan kemampuan masyarakat menurunkan untuk karena kesenjangan itu ekonomi merupakan suatu masalah pembangunan ekonomi. Berdasarkan pandangan Islam yang berkonvensional terhadap segala kehidupan, maka konsep Islam dapat mencakup pembangunan sisi jasmani dan rohani. Islam mengajarkan manusia untuk membangun dirinya yang pada akhirnya dapat membangun semua dimensi kehidupan, termasuk dimensi ekonomi. Manusia itu sendiri merupakan subjek dalam objek dari pembangunan. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia juga harus dan sangat diperhatikan karena manusia itu sendiri merupakan subjek sekaligus objek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan nasional. Ekonomi Islam mengambil peran dalam ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat, karena pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting, terutama ketika melihat mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, 86,7% dari jumlah yang sangat besar tersebut. Islam memiliki potensi besar dan mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, dengan jumlah yang mayoritas agak beban Indonesia jika tidak dikelola dengan baik, terutama disebabkan banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar umat Muslim. Peran ekonomi Islam dan menciptakan keadilan ekonomi dapat diharapkan mengembangkan koperasi syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koperasi simpan pinjam pembayaran syariah atau KSPPS. Aktivitas koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah KSPPS dan menyalurkan dananya kepada pihak nasabah dan membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank nasabah dan pemerintah dan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum penyalahgunaan dana melalui pembiayaan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, dan pembiayaan merupakan kesejahteraan usaha koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dengan nasabah dipermasalahkan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha, dan atas hasil usaha yang dijalankan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS dan nasabah. Zakat merupakan sumber dana potensi yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah karena zakat yang dikenakan terhadap
harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan pada dimensi moral zakat, mengisi ketamakan dan keserakahan orang kaya, sedangkan dalam dimensi ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu 20 orang oleh lebih karena itu zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dan bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi dalam berkeadilan. Mungkin sampai sini saja presentasi saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.